terkait tentang malam nisfu Sya'ban yang 2 malam lagi bakal datang. Udah pada siap belum nyambutnya? Udah pada siap belum menyambut kedatangan malam nisfu Sya'ban? Kita bakal bilang udah siap. Ya siap dari mana? Ya, jangan sampai malam nisfu Sya'ban berlalu kita belum dapat pengampunan Allah. Fa idza lam yughfar lahu fihi famata, kata Nabi Muhammad. Kalau enggak diampunin di bulan Ramadan, di saat-saat ampunan, mau kapan lagi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapkan diri kita. Kan malam nisfu Sya'ban itu malam ampunan Allah, semuanya diampunin, semuanya. Kecuali beberapa orang yang enggak diampunin dosanya oleh Allah taala. Siapa aja? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanya sama diri kita, masih ada gak di sini? Ya, kita jangan urusin orang lain. Jangan nilai orang lain, tapi nilai introspeksi diri kita sendiri. Masih ada gak di antara kita yang mutusin tali silaturahmi dengan keluarganya? Ayo, ini saatnya kita berdamai lagi. Ini saatnya kita saling bai'an lagi, saling memaafkan. Jangan bilang ke saya, Habib, mestinya dia yang datang duluan, Beb, dia kan yang bikin salah. Jangan seperti itu. Tetapi ya, kita mengalah untuk menyambung. Nabi SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa shalaha. Penyambung silaturahmi sejati bukan mereka yang melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepadanya. Orang bikin baik, gue juga bikin baik kepadanya. Tapi orang bikin jahat, gue lebih jahat. Jangan kayak begitu. Ya, tapi bagaimana itu? Ya, kita ketika dizalimin kita maafin. Kita ngalah. Kita ngalah. Nabi bilang penyambung silaturahmi sejati bukan yang berbuat baik kepada orang baik kepadanya, tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang apabila diputus hubungannya dia mengalah untuk menyambung. Itu penyambung tadi silaturahmi, dan dengan berkat orang semacam ini diangkat bala, diangkat musibah, azab oleh Allah Subhanahu wa taala atas penduduk bumi, diangkat dengan berkat para penyambung tadi silaturahmi yang sejati. Tetapi orang yang mutusin tadi silaturahmi dia enggak dapat tidak dapat pengampunan, yang ada dia dilaknat oleh Allah, bahkan orang-orang yang sekitarnya pun kena imbas laknat Allah yang Allah turunkan kepada mereka dalam hadis innar rahmah la tanzil ala qaum fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok manusia, di situ ada satu orang yang mutusin tali silaturahmi, benalu dia. Nah, kita bagaimana? Apakah kita benalu atau kita pohon yang berbuah dengan buah yang manis? Tanyakan kepada diri kita. Nah, bulan suci malam nisfu Sya'ban mau datang, jangan sampai ada di antara kita yang mutusin tali silaturahmi atau durhaka kepada kedua orang tua. Terus lagi itu kata Nabi Muhammad yang enggak diampunin al-musyahin. Tahu artinya musyahin? Adalah orang alladzi yudmiru syahna ala akhih, yang menyimpan kebencian, kedengkian, dendam kepada saudaranya yang muslim. Ada namanya musyahin. Jangankan malam nisfu Sya'ban satu kali, 1000 malam nisfu Sya'ban, selama dia masih bertikai ribut sama saudara-saudaranya kaum muslimin, masih saling membenci, masih saling mendengki, maka ambil kabar enggak bakal pernah dia dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bertikai, jangankan pengampunan, ya, salatnya aja enggak diterima. Nabi SAW bilang 3 kelompok orang, ya, sholatnya enggak diterima oleh Allah, sejengkal juga enggak naik ke langit untuk diterima. Siapa itu ketiga orang itu? Kata Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah wa akhwanun mutaswariman, 2 orang yang bersaudara yang saling membenci, yang saling bertikai, yang saling mendengki satu sama lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo ini saatnya kita berdamai satu sama lain. Ya, ini saatnya kita nih berdamai satu sama lain. Udah cukup, kan kemarin tanggal 14 sudah pada nyoblos kan? Ya, udah selesai belum urusannya? Udah kan? Tanggung jawabnya kita udah kita tunaikan. Selebihnya serahin nama Allah. Nah, udah jangan pada saling benci. Jangan pada saling membenci, mendengki, jangan udah. Pemilunya udah selesai. Udah tuntas.
Ya khalas, tugas kita udah selesai, sekarang tinggal tunggu keputusannya apa, siapa yang jadi kita ngikut. Nah jangan kita masih lanjut di dalam pertikaian. Jangan kita masih lanjut di dalam kebencian, kedengkian. Akhirnya nisfu Sya'ban nisfu Sya'ban datang, kita nggak dapat pengampunan Allah. Mending kita jadi presiden, kagak orang lain yang jadi, tapi kita rugi pengampunan Allah. Kita nggak dapat apa-apa. Cukup udah. Kan mestinya tuh ada orang yang berakal dong di tengah-tengah kita, mau sampai kapan kita kayak begini. Ayo, jangan sampai kita diharamkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus tuh orang-orang yang nggak dapat pengampunan juga tuh yang masih sibuk dengan apa tahu? Masih kecanduan minuman keras, masih kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Mau ngapain? Ya, hidup memang berat bagi mereka yang jauh dari Allah. Tetapi bagi mereka orang yang punya hubungan erat dengan Allah, semua ringan. Karena apa sih yang mesti dikhawatirkan? Oleh orang yang Allah bersamanya. Apa yang mesti dikhawatirkan? Saya jalan pergi kemana? Kalau di samping saya ada orang duitnya banyak, dia baik, karim, peduli, perhatian. Oh saya mah dampingin dia kemana aja seneng. Sekalipun saya nggak punya duit, tapi sama dia udah pulang saya bawa oleh-oleh. Iya kan? Karena saya tahu nih orang duitnya banyak, baik, peduli, perhatian, dia sayang kemana. Kemana pun dia pergi ada pengen bareng, enak bareng sama dia. Diservis, makan enak, semuanya diurus. Demikian halnya itu kan manusia. Walillahil matsalul a'la. Kalau orang bersama Allah bagaimana itu? Orang bersama Allah, kebahagiaan Allah curahkan kepadanya. Orang yang bersama Allah, ya, tahu apa? Dia bersama kasih sayang Allah, dia bersama perlindungan Allah, dia bersama perlindungan Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersama rezeki dari Allah, dia bersama pengampunan Allah, dia bersama kasih sayang Allah. Orang yang bersama Allah seperti itu, lantas apa yang dia khawatirkan lagi? Apa yang dia takutkan lagi? Maka itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang para aulianya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada takut, enggak ada kesedihan. Apa yang mau ditakutin, apa yang mau disedihin, sedangkan Allah bersamanya. Kalau Allah enggak bersama dia, iya layaklah dia takut, layaklah dia bersedih. Tetapi orang yang bersama Allah enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Siapa naik, siapa turun, siapa jungkir balik, siapa hancur, siapa terbangun, semuanya sama. Bagi orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan diri kita bersamanya. Mau bersama Allah. Kalau emang kita mau bersama Allah, Allah Ta'ala bilang wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang-orang yang takwa kepadanya. Ini malam nisfu Sya'ban mau datang. Terus kalau malam nisfu Sya'ban udah datang tuh hari cepat banget. Kemarin kita baru Hatam Bukhari. Hatam Bukhari bulan Rajab, ya. Besok malam minggu nisfu Sya'ban. Cepet banget bener. Parah ini cepetnya nih. Baru kemarin kita nih Khatam Bukhari, Habib Bindan masih ada. Ya. Sekarang udah udah mau nisfu Sya'ban. Dan cepet tuh nisfu Sya'ban tuh. Kalau udah nisfu Sya'ban nggak berasa kita lagi duduk nungguin pengumuman pemerintah. Iya. Pengumuman datang, kita Ramadannya tanggal 1 Ramadan ya. Iya bukan tanggal 2 Ramadan, kita puasa tanggal 1 Ramadan. Ya 1 Ramadannya nungguin pemerintah keputusannya. Ya, kita tunggu keputusan pemerintah. Itu kalau udah masuk 1 Ramadan cepat. 1 Ramadan, tahu-tahu udah 2 Ramadan, tahu-tahu udah seminggu, tahu-tahu udah 10 malam. Cepat banget. Tahu-tahu udah malam kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Tahu-tahu ya kalau udah malam kunut tuh nggak berasa waktu cepat banget berlalu. Tahu-tahu udah mikirin zakat fitrah, mikirin bakal lebaran. Udah mikirin persiapan mudik tuh kalau udah kunut tuh udah persiapan mudik lah. Iya kan? Masjid udah mulai kosong tuh naik ke depan. Cepet banget. Tahu-tahu nunggu keputusan pemerintah lagi.
Kapan lebaran? Masya Allah. Cepat waktu. Dan subhanallah, baru aja lebaran, tahu-tahu udah Idul Kurban. Benar gak? Udah Idul Kurban, kita udah sibuk deh tuh. Habis Idul Kurban, acara apa sih namanya itu? Tahun Baru Islam, gak berasa. Tahu-tahu udah persiapan mau maulid lagi, padahal kita baru kemarin acara maulid. Iya. Tuh akhir zaman kayak begitu tuh, waktu cepat berlalu. Hari demi hari berlalu dan ambil kabar teman-teman. Bakal datang saatnya kematian kita tuh. Datang. Apa persiapan kita? Kita kalau lihat diri kita aja merenung, kayaknya kemarin kita masih anak-anak, kita masih ingat loh masa kanak-kanaknya kita. Iya, tahu-tahu kita udah selesai sekolah, tahu-tahu kita udah nikah, tapi nggak tahu di sini juga banyak yang belum nikah atau nggak nikah. Ya, tapi begitu cepat waktu, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah anaknya udah pada gede-gede. Iya, tahu-tahu udah bermantu, tahu-tahu udah punya cucu. Iya, ngelihat kaca lah, perasaan kemarin rambut jenggot masih hitam, sekarang udah banyakan putihnya. Iya, ngaca udah banyak putih, tahu-tahu nggak berasa udah mulai ngikutin Habib Umar, pakai apa yang merah tuh, hina. Ya Allah, cepat waktu berlalu, kita nggak tahu. Al-mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib, man kana danin aw nasib fahuwa musibuh amma. Kematian itu datang dengan cepat. Semua ada bagian dari kematian. Dan kematian itu nggak nunggu sebab, nggak nunggu penyakit. Yang sehat mati. Yang sakit kita tungguin nggak mati-mati kadang. Iya, sebab bukan sakit sebagai sebabnya kematian. Tahu nggak penyebab kematian itu apa? Ada dua orang bersaudara, orang Arab Badui ini. Kadang keluar dari mulut mereka tuh hikmah. Dua orang Arab Badui ini bersaudara. Yang satu kakaknya, yang satu adiknya. Ini kakaknya meninggal dunia. Biasa orang datang kan kalau ada yang meninggal, nanya bagaimana meninggalnya, kenapa, sakit apa, ditanyain gitu. Ini yang adiknya ditanyain sama orang-orang kampung, kakak kamu meninggalnya apa sebabnya? Dijawab, iya kak saya meninggal sebabnya satu, apa itu? Karena dia hidup. Karena dia hidup. Itu sebab kematian, bukan penyakit. Ya, karena sakit stroke atau sakit ini dan itu bukan. Karena dia hidup. Allah Ta'ala bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dia bakal mencicipi kematian. Pernah gak kita mikirin? Pernah gak kita merenung saat kita di dalam kubur bagaimana keadaan kita? Pernah gak kita merenung saat kita di dalam lubang yang gelap itu tuh waktu didatengin malaikat munkar nakir nanya kepada kita tentang man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Pernah gak kita renungkan? Pernah gak kita renungkan tuh saat semua orang meninggalkan kita dan menyerahkan kita ke dalam lubang yang gelap itu? Pernah gak kita merenungkan? Saat itu kita mau keluar dari lubang yang gelap itu udah gak bisa lagi. Kita menjerit, kita katakan Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Pikirkan, renungkan. Kematian cepat datangnya. Sebagaimana nih kita lihat nih, hari demi hari yang cepat berlalu datangnya dengan begitu cepat, berputarnya dengan begitu cepat. Kematian juga datangnya cepat. Enggak ada yang tahu. Aqrab qarib yuntadhar. Sesuatu yang paling dekat yang ditunggu kedatangannya, yaitu kematian. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita husnul khatimah. Ya karena itu jangan kita sia-siakan waktunya kita. Pasang niat kita. Yang bikin bahagia kehidupan itu ketika kita menjalin hubungan erat dengan Allah. Yang membuat hati kita itu kehidupan kita bahagia ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita sibuk fokus dengan urusan kita dengan Allah Ta'ala dalam ibadah, di dalam ketakwaan. Itulah yang membuat kebahagiaan. Lain dari itu mau cari kebahagiaan di mana? Allah Ta'ala bilang tentang orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadanya, lanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang bagus, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang indah, kehidupan yang layak.
kata Allah Subhanahu wa taala. Lain dari itu enggak ada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ini malam nisfu Sya'ban yang bentar lagi, 2 malam lagi nih bakal datang. Ayo siapin diri kita, jangan sampai kita diharamkan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala.